Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita teduhkan hati kita memasuki persekutuan doa pagi kita. Tuhan, dengan mata yang memandang kepadamu dan jiwa yang senantiasa mengharapkanmu, kami datang kepadamu. Setelah malam gelap berlalu, kami menantikan fajar, karena kami tahu Kau selalu menerbitkan matahari yang menerangi langkah kehidupan kami. Saat ini kami di sini, hati kami teduh, jiwa kami tenang untuk mendengar sapamu, Bapa. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih dari pengawal mengharapkan pagi, lebih dari pengawal mengharapkan pagi. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Jemaat sekalian, pada pagi hari ini firman Tuhan yang akan mendasari kita untuk masuk di dalam doa-doa kita, yaitu dari Lukas pasal 8 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-15 dengan tema benih yang ditabur. Firman Tuhan berkata, ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang dari kota ke kota, menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Bapak Ibu Saudara, di sini firman Tuhan berkata bahwa ada banyak orang yang mencari Yesus, menggabungkan diri pada Yesus, serta mengikuti Yesus dengan berbagai-bagai motivasi. Ada yang takjub pada pengajaran dan kuasa Yesus, ada yang lapar dan haus, ada yang ingin kesembuhan, ada yang ingin kedamaian, ada yang ingin ketenaran dan kekayaan. Namun ada juga yang tekun dan setia, percaya kepada Tuhan. Di antara banyaknya motivasi orang-orang ini, apakah motivasi kita di dalam kita mengiring Tuhan? Cerita di balik lagu Mengikuti Yesus Keputusanku. Di tahun 1904, kebangunan rohani melanda Wales, Inggris. Tuhan memperkenalkan dirinya dengan cara spesial dan sangat mesra ke Wales.
Tak lama kemudian seorang pemuda Wales berangkat ke India untuk menginjil. Dia ke wilayah timur untuk menjangkau desa terpencil di gunung. Dia diberitahu untuk membatalkan rencananya karena orang-orang di desa itu sangat kejam. Tapi pemuda itu mengabaikan anjuran itu. Menurutnya seorang pembunuh kejam pun harus mendengar tentang pengampunan Allah. Seorang penduduk kemudian menerima Yesus bersama dengan keluarganya. Berita baik penebus dosa Tuhan Yesus ini tidak boleh dirahasiakan, maka mereka mulai menginjili penduduk desa lainnya. Kepala suku sangat marah. Dia seret orang ini dan keluarganya ke depan seluruh penduduk. Dia memaksa orang ini untuk berhenti mengikuti Yesus. Orang itu berkata, "Tidak, aku telah memutuskan untuk mengikuti Yesus. Aku tidak akan ingkar." Kepala suku sangat marah dan membunuh anak-anak orang itu. "Stop, ikuti Yesus," perintahnya. Orang itu menjawab, "Walau aku hanya sendirian, aku tetap ikuti Yesus. Aku tak akan ingkar." Kepala suku itu tidak berbelas kasihan sama sekali. Dia membunuh istri orang itu. "Sekarang kamu pasti meninggalkan Yesus ini," katanya. Orang itu melihat mata kepala suku kemudian berkata, "Salib akan selalu di depanku, dunia ini akan selalu di belakangku, aku tidak akan ingkar." Kepala suku sangat terkejut mendengar itu. Orang itu langsung dibunuhnya. Tuhan Yesus berkata, bila biji gandum itu berani mati, maka dia akan berbuah sangat banyak. Hari itu penduduk desa yang menyaksikan pembantaian itu memutuskan untuk mengikuti Yesus. Bahkan kepala suku pun bertobat dan ikut Yesus. Kata-kata terakhir penduduk desa itu kemudian menjadi lagu kesayangan desa. Hari ini lagu itu dinyanyikan di seluruh dunia, "Mengikuti Yesus, keputusanku." Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak tetap ikut walau sendiri. Ku tetap ikut walau sendiri. Ku tetap ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, salib di depan, duniaku tinggal. Salib di depan, duniaku tinggal. Salib di depan, duniaku tinggal. Ku tak ingkar, ku tak Kepada orang-orang yang mengikut Tuhan itu ia menceritakan suatu perumpamaan. Perumpamaan tentang penabur benih. Lukas 8 ayat 4-15. Ketika orang banyak berkumpul dan orang-orang dari berbagai kota datang kepada Yesus, ia berbicara kepada mereka dengan sebuah perumpamaan. Seorang petani pergi menabur benih. Ketika ia menabur, ada sebagian yang jatuh di pinggir jalan dan terinjak-injak, serta dimakan oleh burung-burung di udara.
Sebagian lagi jatuh di atas tempat berbatu, dan ketika benih itu mulai tumbuh, benih itu menjadi kering karena tidak ada air. Sebagian lainnya jatuh di tengah-tengah semak duri dan tumbuh bersamanya sehingga semak itu mencekiknya. Sisa benih lainnya jatuh di tanah yang subur dan bertumbuh sehingga memberi hasil 100 kali lipat banyaknya. Setelah mengakhiri perumpamaan itu, Yesus berseru, "Ia yang memiliki telinga untuk mendengar, hendaklah mendengarkan baik-baik." Setelah itu, murid-murid Yesus bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Ia berkata, "Kepadamu diberitahukan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang lain diberitahukan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Yesaya 6 ayat 9. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu adalah firman Allah. Benih yang jatuh di pinggir jalan itu adalah mereka yang mendengar firman Allah. Kemudian, datanglah setan dan mengambil firman itu dari hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Benih yang jatuh di atas tanah berbatu adalah orang-orang yang mendengar firman Allah dan menerimanya dengan sukacita, tetapi tidak berakar. Mereka hanya percaya sebentar, tetapi ketika kesulitan datang, mereka segera berbalik dari Allah. Benih yang jatuh di antara semak berduri adalah orang-orang yang mendengarkan firman Allah, tetapi sementara mereka bertumbuh, mereka dicekik oleh rasa khawatir, kekayaan, serta kesenangan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Sedangkan benih yang jatuh di tanah yang subur itu adalah orang-orang yang mendengarkan firman Allah dan menyimpannya dalam hati yang jujur dan baik, serta berbuah dalam ketekunan. Jika benih adalah firman Tuhan dan hati kita sebuah ladang, maka seperti apakah ladang hati kita? Apakah di pinggir jalan yang terbuka oleh semua hal jahat, sehingga iblis dengan mudah masuk keluar dari hati kita dan mengambil benih firman Tuhan di dalam hati kita, sehingga kita ragu untuk percaya kepada Tuhan Yesus? Ataukah hati kita seperti tanah yang berbatu-batu, orang yang gembira dan antusias saat pertama kali berjumpa dengan Yesus, namun tidak membangun imannya di dalam Tuhan, sehingga ketika masalah dan penderitaan datang menghimpit hidupnya, ia mengingkari dan meninggalkan Tuhan? Atau hati kita sama seperti tanah yang penuh dengan semak duri, orang yang telah mendengar firman Tuhan itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan serta kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang? Ataukah hati kita seperti tanah yang baik itu, yaitu orang yang setelah mendengarkan firman Tuhan, ia menyimpan di dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah di dalam ketekunan? Di ayat yang ke-8, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Bapak, Ibu, Saudara, bukankah kita juga adalah murid-murid Tuhan Yesus? Tentunya kepada kita juga diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, karena Tuhan Yesus sudah mengungkapkannya kepada kita melalui firman-Nya. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 7 ayat 17-20, "Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka." Apapun benih yang tertanam di dalam hati kita akan nyata dari buah yang kita hasilkan melalui sifat, tindakan, dan tutur kata kita. Kalau benih yang baik tertanam di dalam hati kita, maka kita juga akan menghasilkan buah yang baik. Jika Tuhan telah menanam firman-Nya dalam hati kita, marilah kita minta Roh Kudus untuk senantiasa
membersihkan hati kita dari hal-hal yang dapat membuatnya tidak bertumbuh subur. Marilah kita juga menjaga hati kita supaya tetap murni di hadapan Tuhan. Mari kita ambil komitmen di hadapan Tuhan bahwa kita mau memiliki hidup yang bertumbuh dan berbuah bagi Kristus. Kita hanya mungkin bertumbuh dan berbuah jika kita tinggal di dalam Tuhan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus, ku mengasihi-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang senantiasa menguatkan kami. Kiranya hati kami senantiasa boleh menjadi ladang yang subur, yang selalu siap ditanam oleh benih firman-Mu Tuhan. Mampukan kami untuk senantiasa siaga terhadap serangan iblis yang seperti burung yang berterbangan, mencari peluang untuk mencuri benih firman-Mu di hati kami. Kiranya Roh Kudus senantiasa menjaga pertumbuhan rohani kami dan menyinari ladang hati kami sehingga senantiasa segar dan subur. Kiranya iman kami boleh bertumbuh dan hidup, kami boleh berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Tuhan, saat ini kami rindu menaikkan doa-doa syafaat kami di hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk kasih pertolongan serta perlindungan Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, serta kecukupan yang kami alami sampai saat ini. Kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang setia dan peduli dengan kami. Engkau Allah yang berjanji dan tidak ada satupun dari janji-Mu yang tidak Kau genapi. Ajar kami untuk senantiasa bersyukur dan beriman kepadamu. Tuhan, kami bersyukur untuk pelayanan yang boleh berjalan sampai dengan saat ini.
Kiranya Tuhan Engkau terus memberkati semua fasilitas pelayanan yang ada sehingga efektif dalam membangun kerohanian kami. Berkati para hamba Tuhan, pelayan Tuhan, dan semua saudara-saudari yang terus mengupayakan pelayanan tetap tertangani dengan baik sampai dengan saat ini. Karuniakan hikmat dan kreativitas senantiasa. Engkau mengajar kami juga untuk senantiasa beriman dan bertanggung jawab dengan kerohanian kami. Kiranya di tengah berbagai kesulitan dan kesibukan kami, tetap memberikan waktu dan perhatian kami untuk memandang kepada Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami yakin Engkau mengasihi dan peduli dengan bangsa negara kami. Engkau punya rencana yang luar biasa bagi bangsa kami, terlebih bagi kami orang-orang yang percaya kepadamu. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami Tuhan, karuniakan hikmat kepada mereka dalam mengelola bangsa dan negara ini, sehingga kami semua rakyat Indonesia boleh hidup harmonis, damai, dan tentram. Di masa pandemik ini, biarlah berbagai kesulitan tidak membuat negeri kami terpuruk. Pulihkanlah negara kami Tuhan, bahkan dunia ini, biar kami boleh melihat tangan Tuhan yang dahsyat bekerja. Di masa pandemi yang masih meluas di Indonesia ini Tuhan, kiranya kesadaran masyarakat boleh makin bertumbuh untuk saling menjaga kesehatan dan keselamatan diri, sehingga penyebaran COVID-19 dapat dibendung. Kami bersyukur untuk obat-obatan dan vaksin yang sudah mulai dikembangkan. Jika ini adalah fasilitas kesembuhan daripada Tuhan, maka berkatilah Tuhan, kiranya boleh menjadi alat di tangan Tuhan untuk mendatangkan kesembuhan. Kami berdoa Tuhan, untuk saudara-saudari kami yang sakit, kiranya jamahan Tuhan nyata, boleh disembuhkan, dikuatkan, dan boleh dihiburkan. Untuk seluruh keluarga besar Gereja Kristus Bandung, kiranya tangan Tuhan senantiasa menuntun langkah di depan kami. Berkat-Mu senantiasa tercurah melalui pekerjaan dan usaha kami, tercurah dalam kesehatan kami. Karuniakan sukacita dan damai sejahtera senantiasa dalam kami melewati hari-hari kami. Karena semua beban kami letakkan di bawah kaki salib-Mu Tuhan, dan kami serahkan seluruh hidup kami di dalam jaminan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami Tuhan. Kami yakin bahwa Engkau mendengarkan dan menjawab doa kami sesuai dengan kehendak-Mu. Pimpin kami sepanjang hari ini di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kiranya kasih sayang dan anugerah dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kehidupan kita sekalian hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Persekutuan doa kita telah selesai. Selamat beraktivitas bersama Yesus pasti menang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.